arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Ada 4 golongan yang pahala-pahala mereka terus mengalir ba'dal maut. Pahala itu tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Yang ini kalau bisa kita ini punya amal seperti ini, karena kita di alam kubur tidak tahu juga sebentar kah, lama kah, ya kan? Terus amal itu kalau mengalir terus, kalaulah dia sedikit nanti jadi banyak, kalau banyak tambah lebar, tambah banyak, tambah banyak. Itu amal karena terus ngalir, tidak putus-putus. Makanya di sini menggunakan fi'il mudhari, pahalanya itu tidak pernah putus, terus. Yang pertama yaitu man mata murabitan fi sabilillah, orang yang meninggal dalam kondisi murabit, menjaga fi sabilillah di dalam peperangan, ya. Orang yang meninggalnya sedang menjaga, mengawasi keselamatan kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pahlawan muslimin, ya. Yang kedua, waman 'allama ilman, siapa aja yang mengajarkan ilmu walaupun satu ilmu aja dia ajarkan kepada seseorang, ujriya lahu amaluhu ma'umila bih, selagi orang yang diajarkan tadi beramal, maka kita yang mengajari dapat pahala. Makanya kalau kita nggak bisa ngajarin orang lain, paling tidak ajarkan anak-anak kita ini huruf hijaiyah. Paling tidak kita jadi ustadz nggak bisa, jadi ustazah nggak bisa juga. Nah, kita ngajarin anak-anak kita aja a, ba, ta disusun, kataba, qoro'a, ngajarin gitu-gitu aja. Itu kan kayaknya sepele, kayak anak belajar ngaji. Jangan dikira Quran 30 juz itu tidak lepas dari huruf a, ba, ta saja sampai akhir, huruf hijaiyah itu. Quran terdiri dari itu, kita sholat terdiri dari itu juga, ya. Ketika dia bisa baca, maka setiap dia membaca apapun yang mengajarkan itu, ya, dapat kecipratan pahala. Lebih-lebih sampai orang itu mengerti Al-Quran. Man ta'allama, siapa orang yang belajar. Khairukum khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Quran yang diajarkan, kalamnya Allah, ya, yang dimana kita ketika membaca berpahala, memandangnya pun berpahala. Quran itu dipandang aja pahala.
Kalau kita hafal Quran, umpamanya baca Quran, Yasin pokoknya pian hafal, Fatihah hafal, umpamanya Waqiah hafal, maka ketika membaca itu dengan melihat, walaupun pian hafal, tetap lebih mulia. Afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani nadharan. Dalam satu hadis, paling utamanya umatku di dalam hal ibadahnya adalah membaca Quran dengan cara melihat. Ya. Sebab memandang itu pun berpahala Quran itu. Jadi obat, jadi penenang jiwa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi kalau orang itu sering baca Quran, itu daya imunnya itu kuat. Dan itu sudah diteliti oleh dokter siapapun. Sebagus-bagusnya orang yang pintar mengatur nafas di dunia ini adalah orang yang membaca Quran. Kalau ulun ceramah ini kan di tengah-tengah ceramah bisa bernapas ya, kalau dia tidak tahu. Tapi kalau Quran itu bernapas di tengah jalan, disuruh ngulangin lagi depannya ya, tidak boleh berhenti tengah jalan terus langsung dilanjut, tidak boleh, diulang lagi depan. Dan orang baca Quran itu mesti napas di jalan. Kalau saya ceramah ngomongin kan tidak ada tarikan nafas, tidak ada. Kalau ya ngomong gini ada. Tapi kalau orang membaca Quran ini, dan yang dihirup itu adalah oksigen, udara nang bersih, nang dihembuskan udara nang kotor, ditarik oksigen, dikeluarkannya karbon dioksida ya. Sampai kelebihan orang yang sering membaca Quran itu, Bu, hebatnya Allah bikin Quran, hebatnya Allah bikin manusia. Sampai kalau orang itu ahli baca Quran, meninggal, jasadnya itu udah hancur ya. Itu sudah apa namanya, umum. Kalau orang ahli baca Quran jasadnya utuh itu umum. Ya Abdullah itu dulu 30 tahun dikubur, dibongkar masih utuh gara-gara kena gusuran jalan. Musola beliau pas ya kayak masjid ini nah. Masjid ini kan parak jalan, cuman untungnya jalan halus, bukan jalan apa, jalan gede. Kalau jalan gede kan kena apa namanya, kena pelebaran jalan. Itu ya Abdullah itu kena pelebaran jalan musolanya, maka dikuburnya di depan musola parak pendidikan. Mungkin waktu hidup biasa-biasa anggapan orang, ngaji Quran aja ustadznya. Tapi subhanallah begitu meninggal, termasuk yang lebih kagum lagi yang ada di Riau itu, karena kuburannya itu berada di rawa-rawa, tanah rawa. Airnya kalau tanah itu digaruk gini mengandung air. Jasad manusia ini kalau mati kena air cepat melepuh ya, cepat apa Bu? Melepuh. Ini ndak, 17 tahun jasadnya utuh. Nang dua samping kan cuma 3 aja makamnya berjejer. Begitu dibongkar nang dua ndak ada, tinggal 1. Kain kafan ndak warna putih lagi, sudah hitam. Kain putih nah warna hitam karena kerendam air lumpur.
Tapi subhanallah, guru ngaji kampung, guru ngaji kampung, artinya hari-hari ketemu Quran, hari-hari memandang Quran, yang diomongkan Quran. Hum ahlu baiti, kata Allah. Hum ahlullah, ahlul Quran, hum ahlullah. Orang-orang yang ahli Quran, ya, mereka adalah keluarganya Allah. Jadi paling tidak pian mengajarkan Quran kepada anak kita, huruf hijaiyah terutama. Kalau sudah bisa, syukur-syukur masih ngaji dengan orang tua, diajarin sampai bisa. Itu anak sholat, anak baca maulid, anak baca Quran, baca apa-apa, pokoknya memang tulisannya bahasa Arab. Itu langsung orang tua berpahala, belum didoakan padahal, tapi langsung berpahala. Apalagi sampai diniatkan. Dari mana dia dapat pahalanya? Dari mengajar tadi. Nah, mengajar. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidan, yaitu sedekah yang sifatnya jariyah, yang ibarat sedekahnya itu tidak langsung habis, kayak keramik, semen, lah, tanah. Selagi itu pemberian pian masih ada, maka terus berpahala. Makanya orang Bahari, orang dulu itu jarang merenovasi masjid kecuali darurat. Lah, merubah masjid kecuali perlu ditinggikan kah, tenggelam kah banjir, itu berat darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau normal-normal aja, orang dulu tidak berani bongkar masjid. Kenapa? Kasihan nang sedekah. Orang terutama kepada masjid itu mesti berharap ngasih semen, moga-moga jadi amal jariah untuk gasan abah mama. Jangan sampai ganti pengurus, ganti model masjid. Nah, kecuali memang darurat, tidak apa-apa dirobohkan. Dan barangnya kalau bisa jangan dibawa keluar, ditanam sekalian di situ, batu batanya kah ditanam, diurukkan. Sedekah jariyah, selagi pahalanya barangnya masih ada, maka pahalanya terus mengalir. Dan makanya orang yang meninggal itu minta ditunda meninggalnya, hanya kepingin sedekah aja. Ya. Qala ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Saya kepingin sedekah. Wa akum minas shalihin. Saya sekarang jadi orang baik. Ternyata semua amal terputus, berhenti total. Kecuali itu tadi yang sudah disampaikan, di antaranya sedekah jariyah. Nah, terakhir, wa rajulun taraka waladan shalihan, yaitu seseorang yang meninggalkan anak nang soleh. Bah, kalau anak soleh ini luar biasa, hiburan bagi orang tua, hayyan wa maitan, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal orang tua. Gembira terus. Anak soleh ini menggembirakan orang tua, menggembirakan orang tua. Ya. Sampai ada orang tua nang terseok-seok
terseok-seok mau masuk surga, kesulitan, dari satu sisi dituntut ini, dari satu sisi dituntut ini. Yang memasukkan dia berkah anak yang soleh. Demikian juga ada sebaliknya, ada orang yang mau melenggang ke dalam surga, tiba-tiba dihentikan oleh Allah gara-gara tuntutan anak. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian istri-istri kalian, di situ dikatakan istri-istri, ya, karena memang jatahnya laki-laki 4. Memang jatahnya baik. Wa in khiftum, kalau kau jadi orang penakut, fawahidatan, 1 aja. MSI, masih 1 istri. Fawahidatan, cukup 1 aja. Fa illam ta'dilu fawahidatan. Itu. Nah, dari kalau seandainya banyak, umpamanya pian, kalau tidak bisa bimbing kita, maka mereka bisa menjadi bumerang. Ada seorang suami terjerumus ke neraka gara-gara tuntutan istri. Ada juga gara-gara tuntutan anak. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Seorang anak lari dari ibunya. Ya, anak lari dari ibunya, boy. Padahal di dunia ini orang yang paling cinta kepada kita adalah mama. Ya, kalau memang paling cinta kepada kita Rasulullah, Bang. Tidak ada yang menandingi cintanya kepada kita melebihi Rasulullah. Suami kah, istri kah, orang tua kah, kalah dengan Rasulullah. Nah, setelah itu, setelah Rasulullah, orang tua, guru, kemudian orang tua. Itu. Ibu kalau ada acara, yang dicari dulu siapa? Anak-anak muda. Yang didatangin pulang sekolah, anak kita abah apa mama? Mama, dikit-dikit mama. Tidak ada sepatu mama. Ya, kalau mau jalan mama terus. Tapi subhanallah, anak paling banyak dosanya sama mama. Paling banyak dosanya sama mama. Makanya di situ urutannya wa ummihi. Anak lari dari ibunya. Berapa banyak ibu yang sakit hati karena dibentak oleh anak. Makanya seorang ibu ketika ditanya, adakah sesuatu yang lebih menyakitkan daripada melahirkan? Sakitnya melahirkan. Ibu mengatakan semua sakit, tidak ada yang nandingin. Orang mengejan mengeluarkan kepala anak itu tidak ada. Karena menurut dokter sakitnya sebanding dengan orang patah tulang 14 tulang. Lubang nang halus gitu mengeluarkan kepala nang gede. Bayangkan kepala segini, ya dari lubang nang segini aja. Kok orang saya ini, anak saya 8 boy. Tapi yang tidak pernah melahirkan, Bang. Tapi maaf, 8 anak saya itu saya di samping istri saya. Ngejannya itu saya tahu semuanya, karena saya membacakan doa. Dan untungnya bidannya murid. Ya, jadi kalau ngaji ibaratnya kita bu, ya tidak apa-apa. Itu kita bacakan doa, ya nur Allahumma ya nur ukhruj waladi minadz-dzulumat ilan nur. Mulai pembukaan pertama sampai keluar kita nonton, ngelihat ngejannya ya apa, merintihnya ya apa. Tapi seorang ibu mengatakan ada yang lebih sakit dari itu. Apa? Ketika dibentak oleh seorang anak. Karena apa?
mengejan, ketika kepala sudah keluar sakitnya hilang. Ibu kan merintih-rintih itu hanya untuk mengeluarkan kepala doang. Gini gitu, kepalanya keluar, badan masih di dalam, tidak sakit lagi. Itu katanya boy. Ulun belum pernah melahirkan juga, katanya. Tapi kalau dibentak anak, selamanya ibu akan mengenangnya. Makanya ada peribahasa, kalau anak itu menangis di depan orang tua, anak menangis di depan orang tua, minta apa aja nangis. Kalau udah diturutin, minta balon kah, minta duit kah, nangis itu di depan mama. Tapi tidak pernah seorang ibu menangis di depan anak. Ibarat di depan itu ditahan-tahan. Begitu beliau sendirian di kamar, tumpah sudah. Gitu. Nangisnya itu ketika sendirian. Ya, ketika sendirian. Maka paling untung adalah ketika kita punya anak-anak soleh yang bisa ngangkat derajat orang tua. Di dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ma qurratu a'yun. Apa sih yang dinamakan qurratu a'yun? Disebutkan hum alladzina tartafi'una bihim darajatuka. Gara-gara anakmu derajatmu naik terus. Di hadapan siapa? Bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Rasulullah biar dibanggakan. Wa ana ubahi bikumul umam. Aku berbangga-banggaan kepada kalian di dalam umat-umat yang lain. Tentunya yang dibanggakan itu bukan orang sembarangan. Nih anaknya si ini hafal Quran, akhlaknya bagus. Nih. Tentu yang dibanggakan harus punya prestasi. Ini prestasi gelarnya anak soleh. Umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini anak soleh dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian orang tua dibanggakan anak di hadapan Allah. Ada orang tua mungkin karena susah dulu, hidupnya pontang-panting, kerja duit. Namanya orang kalau kerja tenaga itu batas. Taulah pian, kerja kalau pakai tenaga itu terbatas. Paling mentok orang kerja pakai tenaga sehari 200.000 kuli apa. Beda dengan orang otak. Kalau kerja pakai otak itu sehari bisa 1 miliar. Ujuran jual tanah ya, kalau cuman ngomong aja itu bagus aja Pang. Kalau sampean rugi kalau nggak dibeli, bujur kah? Itu strategis itu. Berapa dijual? Kalau pian mau nukarin 7 miliar aja. Kalkulasi tanya-tanya orang Samarinda, padahal dari orangnya cuma 2 miliar aja Pak. Dijualnya 7 miliar. Dibelinya, saya tanya yang untung siapa? Pakai ini. Kalau tenaga kita terbatas. Nah, ya Allah, orang begini. Dibanggakan di hadapan Allah anak-anak kita. Karena
Karena orang tua keuyuhan, tiba-tiba anak yang diandalkan belajar Quran, tiba-tiba ada yang hafal Quran. Kita pontang-panting sehingga maaf sholat tidak tepat waktu. Ya kalau ikut orang. Karena kita bekerja tak seot-seot ibadah kita, tiba-tiba punya anak hafal Quran, anak dan hafal Quran, kita dihisab sulit karena banyak urusan ini, lambat masuk surga. Anak hafal Quran, ngamalkan isinya Quran, masuk Quran, masuk surga berdahulu. Begitu sudah di dalam surga, merasa nyaman? Belum, dia nyariin abah mamanya. Ya Allah, mana abah mama ulun? Abahmu masih diurus tuh di belakang sono. Sholatnya sering lambat, malam tidak pernah tahajud, subuh kesiangan. Ya Allah, alangkah nikmatnya seandainya kau berikan kesempurnaan hamba di dalam surga ini, ya, kau lengkapkan dengan keberadaan orang tua hamba. Ayo sudah, cariin fulan bin fulan. Tiba-tiba dikumpulkan dia, diberikan mahkota oleh Allah. Man qara'al Qur'ana wa amila bih. Kalau ada anak orang yang baca Quran, isinya Quran diamalkan, ulbisa walidahu bitajil wikor. Orang tuanya dikasih oleh Allah mahkota. Nenek kamu sini, ini anakmu dah baca Quran, hafal Quran, dibaca, dia ngamalkan isi Quran, nih diberi oleh Allah mahkota. Siapa yang memberikan? Allah. Siapa yang memasangkan? Orang anaknya. Nih anaknya masakan mahkota, kayak wisuda gitu boy, dikasih mahkota. Begitu mahkota bagaimana? Dau'uhu, yang sinarnya mahkota ini asan min dau'i samsi fi dunyakum, lebih terang daripada matahari yang di dunia kalian. Ini matahari mulai keluar nih, padahal belum nongol, lampu sudah mulai remeng-remeng, tidak ada faedahnya. Nanti kalau matahari terang, lampu semuanya hambar. Nih matahari di atas sini, nah di atas apa namanya, kubah. Tapi kalau matahari bersinar, maka seluruh lampu tidak ada gunanya, padahal tahalang kubah. Kalau lampu biar sukle, taruh di atas kubah tuh, gelap gulita di sini. Bedanya matahari dengan lampu itu. Ya, ini lebih terang. Semua orang bertanya, siapa itu? Oh itukah? Itu si itu. Dia punya anak si ini. Dia dimuliakan Allah karena anaknya. Maka Allah, Nabi bertanya, fabadhannukum billadzi amila bisa. Sekarang aku bertanya, gimana nih anak yang mengamalkan amalan itu? Di orang tuanya aja mulia gara-gara dia. Bagaimana dia? Nah, tidak perlu dijawab, jelas lebih hebat. Anak soleh, ya, antamuta wala tamutu hasanatuka. Kau boleh mati, watanmu bihim hasanatuka. Kita meninggal buai sudah, tapi anak yang soleh, amal kita terus bertambah. Bersedekah untuk orang tua, baca Quran untuk orang tua, semuanya untuk orang tua. Pian udah dah bisa sholat, dah bisa sedekah, dah bisa haji. Ulun bertakun lawan pian, pernahkah ada anak yang menghajikan abah mama? Ada gak? Abah mamanya tidak pernah umroh, tapi begitu anaknya tulah ke sana, umrohkan abah, umrohkan mama, kadang haji badal. Ya Allah, katanya abah mama, aku tidak pernah sempat haji, anakku yang menghajikan. Senangnya orang tua dikubur. Dan terakhir, watamutu wala tamutu hasanatuka. Kamu mati tapi kebaikanmu tidak mati.
Sebab kayak pian ini kan kadang-kadang punya amal Bu Ai, nang berpesan tolonglah abah mama ini nah kalau meninggal tolong itu tukarakan Quran. Nah ini Quran abah mama, jadi duitnya tolong kalau aku mati belikan Quran untuk masjid ini masjid ini. Begitu pian meninggal anak masih baik, nah ini abah mama titip duit berapa 10 juta untuk apa? Beli Quran, dibelikan Quran semuanya, titipkan ke pesantren yang hafalan Quran. Bah, ada juga abah mama meninggal di dompet 100, ada 100 juta berpesan, aku kalau mati duit itu buat beli Quran untuk pesantren sono. Begitu mati kata anaknya, sayang pang ditukarkan Quran. Hah? Udah mati aja mama, kita bagi aja sudah. Kamu mati tapi kebaikanmu tidak mati karena anakmu melanjutkan kebaikan itu. Nah ini anak-anak yang soleh. Moga-moga anak kita soleh seberapa anak, soleh solihah, penenang jiwa, penghibur kita dunia akhirat. Saya kira cukup itu dulu nanti disampaikan. Minta maaf ya, ngantuk betul saya ini. Moga-moga manfaat barokah fid dini wa dunya akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah sallallahu tammainu bi qulubana tarfa'u biha ulumuna taqdi biha wajana tarfa'u biha darajatina tahdi biha qaumana takhlisu biha qulubana tulhibuna quluban la dunya tukrimuna biha bis-sa'ada wal karama wa dzurriyyatina tuksiru biha amwalana ashabana talamidana al-ba'diyabana tarzuqana Allahumma tamaman ni'matika tamama rahmatan wa ridwani sallallahu alaihi wa sallam sahbi adada ma khalaqna alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.